Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goedenavond, goedemiddag, goedemorgen. Fijn om jullie weer te zien in het programma Leren Nederlands. Deze les wordt gegeven door mij, Tati Aprilia Westhoff, vanuit Holland. Selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak, di mana saja berada. Senang untuk bertemu kembali dengan saya pada acara belajar bahasa Belanda. Belajar bahasa Belanda ini diadakan oleh Mandeh Minang Mancanegara dan disiarkan langsung oleh sponsor kami Radio Gebu Minang. Deze programma wordt uitgezonden door onze sponsor Radio Gebu Minang. Vandaag is 11. Vandaag is 11 november 2025. Ja, zoals gewoonlijk gaan we heel even herhalen wat wij allemaal ooit hebben geleerd. Seperti biasa, kita ulang lagi, kita perlihatkan lagi slide-slide yang telah kita pelajari untuk sekedar mengingatkan saja. Ya, ini terugblikken itu mengingat kembali, terug itu kembali, blikken itu apa ya, melihat ke belakang lah gitu istilahnya ya. Ini semua kita sudah tahu. Stam dalam bahasa Belanda memegang peranan yang sangat penting karena ini nanti adalah yang menentukan, yang mendiktekan apa kata kerjanya untuk orang-orang tertentu. Jadi rumusnya adalah stam. Apa itu stam? Stam adalah kata kerja penuh, infinitif, dikurangi huruf en, maka dia stam. Nah, itu udah kita tahu. Setelah kita mengetahui itu, kita juga memahami bahwa kata kerja di dalam bahasa Belanda itu ada beberapa fungsi dan bentuknya. Bentuknya yang pertama adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Kata kerja yang bisa berdiri sendiri ini bisa langsung dipergunakan sebagai predikat dalam kalimat. Contohnya begini. Saya buatkan di sini misalnya kata kerjanya drinken. Drinken itu apa artinya? Minum. Ya, jadi ik drink. Ya, sudah cukup. Dua komponen ini dia sudah menjadi kalimat sempurna walaupun dia sangat minimal sekali, tetapi dia sudah memenuhi ketentuan tata bahasa Belanda. Kenapa? Karena ada pokok kalimat, ada kata kerja. Ik drink. Jika kalimat ini kita ingin perpanjang dengan menambah objeknya, ik drink teh misalnya. Ik drink teh. Begitu saja. Sebenarnya simple. Yang harus kita ketahui adalah kata kerjanya bentuknya seperti apa, apakah dia bentuknya seperti yang bisa berdiri sendiri. Jadi contohnya ini. Dan apabila kita maju ke depan lagi, kita sudah mengetahui kata kerjanya dengan bentuk yang bisa berdiri sendiri. Kita lihat sekarang bentuknya ada yang past tense, ya. Past tense di dalam bahasa Inggris kita kenal juga. Di dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal itu. Nah, rumusnya untuk mencari past tense juga kita sudah pelajari, yaitu kita gambarkan di sini. Di dalam perahu ini ada X ship, atau saya lebih senang menggunakan soft ketchup, lebih gampang saya ucapkan. Ini adalah salah satu mencari rumus past tense. Pelajar, student yang telah mengikuti pelajaran sejauh ini
sudah bisa memahami ini. Tetapi jika Anda baru saja mengikuti atau baru sudah mengikuti beberapa les, mungkin masih agak ragu, ya. Tetapi bagi eh, pelajar yang sudah mengikuti lama ini sudah hafal. Tapi saya akan ulang sendiri. Di dalam bahasa Belanda ada 3 kategori untuk mencari kata kerja lampau. Yang pertama, ya, dia berubah bunyi. Kita lihat ini drink. Drink ini adalah stam, ya, stam. Dan di past tense dia berubah menjadi dronk, ya. Jadi ini adalah perubahan ini kita tidak kita tentukan, tetapi ini sudah ketentuan yang ada di dalam bahasa Belanda, ya. Ini gimana nih? Dronk, ya. Jadi ini bentuk keduanya seperti ini. Ini past tense-nya dronk. Ini sudah harus kita hafal. Kalau yang bentuk ketiganya adalah gedronken. Jadi ini nanti perlu kita ketahui untuk memperluas pengetahuan kita membentuk kalimat yang sudah jauh lebih lebih, kalau kata Belanda, bahasa Belanda sudah lebih lebih mahir, ya. Orang yang lebih mahir bisa menggunakan kalimat ini karena ini artinya sudah. Oke. Nah, ini yang di sini berubah. Sedangkan kalau yang nomor 2 kita memakai ini gambar ini soft ketchup. Apa itu soft ketchup? Ini adalah hulpmiddel, kata orang Belanda. Hulpmiddel itu adalah bantu, middle itu adalah sarana. Jadi sarana pembantu untuk menentukan apa stamnya berakhiran dengan huruf apa. Jika stamnya berakhiran dengan huruf mati yang ada di sini, maka dia akan mendapatkan huruf TE pada past tense-nya, ya. Atau yang untuk yang tunggal TE, sedangkan yang jamak itu mendapatkan huruf TEN, ya. Kita lihat, mari kita periksa kata apa aja yang misalnya Bu Barti bisa mengatakan kata kerja yang berakhiran yang termasuk teori soft ketchup gak? Misalnya apa kata kerjanya? Werken, betul, ya. Kita lihat, ya, werken di sini kita tulis werken. Bentar, ya, sebentar, sabar, ya. Werken itu kita lihat dulu keseluruhan, dia kata kerja penuhnya werken. Stamnya jadi apa, Mbak Barti? Werk. Nah, kita perbesar dulu, ya. Kita perbesar ini biar kelihatan sedikit lebih jelas dengan huruf yang agak gede gitu, biar oke. Nah, werken adalah kata kerja penuhnya. Infinitifnya adalah werk. Nah, werk stam ini berakhiran dan huruf K. Di sini adakah, kita lihat S, F, T, K. Oh ya, ada K. Jadi kalau past tense-nya kita tambah dan huruf T kalau untuk yang tunggal, dan yang jamak mendapatkan N, ya. Gitu. Itu rumus yang kedua. Jadi ini jadi kita harus mengenal stam dulu dan kita tahu siapakah pelakunya, apakah tunggal atau jamak. Bila tunggal, dia mendapatkan huruf TE, akhiran TE. Dan kalau jamak dia TEN. Paham, ya? Nah, juga dengan stam yang lain yang berakhiran dengan itu, kita cukup tambah dengan huruf TE untuk yang tunggal, TEN untuk yang jamak. Sedangkan yang nomor 3, kita lihat di sini, ya, dia tidak berubah. Yang nomor 1 kategorinya berubah. Nomor 2 kategorinya stamnya harus berakhiran dengan salah satu huruf di soft ketchup. Nah, sedangkan nomor 3 ini tidak. Kita lihat kata kerja dromen. Dromen itu, ya, saya tambahkan di sini dulu. Kita lihat nomor 3 ini.
Dromen itu bermimpi artinya. Dromen. Kita lihat. Kita perbesar juga biar sedikit. Nah, dia itu adalah kata kerja yang akhirannya apa, Mbak Yurna, Ibu Yurna? Apa stamnya? Stamnya en. Stamnya Drone. 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 Ya. Ya, kenapa dia drone? Tulisannya menjadi 2 O. Ada yang tahu bagaimana? Drone nanti kalau Ini tapi kalau meitemaken udah menjadi infinitif dia karena itu apa namanya tuh karena apa? huruf hidup itu ya. Ya, betul. Karena suku kata dipenggal menjadi 2 suku kata. Apabila suku katanya yang dipenggal itu diakhiri dengan huruf mati, maka bunyinya 1, bunyi hidupnya. Sedangkan yang terbuka, dia mempunyai 2 bunyi. Sehingga kalau kita mencari stam, en-nya dibuang, jadi menjadi drum. Ya. Dan huruf M tidak terdapat pada huruf soft capture. Maka kita kalau untuk mencari pasarnya gimana? Ada yang tahu? Ditambah dengan D. Drum DE. yang tunggal atau N yang jamak ya. Itu aja yang harus kita pahami itu sebetulnya. Oke, itu bentuknya. Kemudian kita sekarang beralih kepada fungsinya. Fungsinya tadi ada yang bisa berdiri sendiri ya. Yang kedua sebagai kata kerja bantu. Masih ingat nggak kata kerja bantu? Kata kerja bantu itu kita tahu saya pindahkan ini ke bawah. Kata kerja bantu itu misalnya apa? Yang biasa Villain. villain, kok dia nggak mau? Oh, Itu villain ya. Apalagi villain, Zalen, ya. Zulen, Apalagi Mohen, mohen, ya. Apalagi Mochen, muten, apalagi kunan, kenen. Kunan. Dan kadang-kadang juga khan ya, kadang bisa sebagai itu. Nah, kita lihat bagaimana pemakaian ini. Kita masih tahu nggak bagaimana ceritanya pemakaian ini? Kalau dia itu nanti harus dengan infinitif. Betul sekali. Ayo kita coba buat. Tadi kita sudah membuat ya. Jadi misalnya di sini saya sebutkan di sini will. Kira-kira siapa di sini yang bisa, yang berhak, yang boleh memakai sebagai apa subjeknya? Ik will. Apakah ini sudah sempurna kalimatnya? Belum. Belum. Ada Kenapa? infinitif. Ya, Infinitif. karena infinitif ya kan harus dilengkapi dengan infinitif. Di sini tengahnya kita bisa isi apa saja. Pokoknya adalah subjek dan predikat. Kalau yang berdiri sendiri cukup 2 komponen. Ik drink, ik slaap. Ini belum karena ini kata kerja bantu. Ik will. Apa yang misalnya mau apa kita? Ik wil kopen huis. Ik wil een huis. Ik wil een huis. Ik wil een huis kopen. Ya. Jadi tadi kita harus hati-hati. Jadi harus objeknya dulu. Ik wil een huis kopen. Kalau kita benda harus pakai partikel ya. Ik wil een huis kopen. Ya, oke. Nah, itu kata kerja bantu. Ini bagaimana kalau misalnya saya katakan di sini kata kerjanya siapa yang harus di sini berdiri di sini? Wij. Bagus, wij atau we. We. Kunnen apa? Kunnen apa? Kami dapat masak rendang. Bisa. We kunnen apa rendang?
Rendang. Rendang koken. Rendang. Koken. Ya, Koken. koken atau makan atau apalagi masanya kopen bisa aja kita nggak masak tapi kita beli aja karena punya duit atau Beli. males ya. Iya bisa. Ini Rendang. kan prakteknya begitu. Ini kunnen ini ya kita punya kemampuan membuat rendang, Dapat. memasak. Tapi eh, kita punya kemampuan untuk membeli karena apa? Kita punya uang. Ya, jadi Iya. tergantung apanya di sini. Nah, sekarang kalau saya misalnya di sini saya bilang mood. Siapa yang pokok kalimatnya? Kalau mood itu kan artinya harus ya. Jadi Harus. ikmut ya. Ikmut boleh ya, ikmut, yay mood. Weymut. Yay juga Weymut. boleh di sini. Boleh Yay, hey, ya. hey mood, yay Hey mood. Semua yay sama. mood. Head mood, ya. Jadi karena dia berakun, jadi tidak Ya. berubah dia. Di sini kebetulan sama ikmut, ya. Apa? Harus apa? Belum selesai. Misalnya Iya. Haus gitu. What? Gak kedengeran dia. saya harus misalnya berangkat kerja bisa, Ya, boleh. bisa. Saya harus pulang. Ikmut. Saya harus mandi. Saya harus mandi. Bisa. Bisa. Ikmut. Ikmut apa? Ikmut narwerken. Ikmut. Nee, ikmut werken. Di sini nggak boleh narwerken. Oh, Ikmut jadi werken. oh langsung aja bisa gitu ya. Ya, ikmut werken. Tapi kalau misalnya mau sebutkan ikmut kalau ini ya. Kalau Pergi misalnya ke saya kantor gitu. oke, saya tambah lagi ini ya. Tunggu, saya tambah lagi insert. Berapa tabelnya agak banyakkan lah biar lasihannya banyak. Apa tadi? Ikmut apa di sini? Mood maunya apa Berangkat tadi? kerja, kalau misalnya berangkat kerja, Ikmut. saya harus berangkat kerja gitu. Enggak, Ikmut. langsung aja ikmut werken. Ikmut naar mijn werk. Ya. Naar mijn werk. Naar mijn werk. Gitu. Kan. Di sini kan. Oh, hannya yang itunya jadi. Ya, karena mijn werk di sini Hanya yang adalah kedua. benda yang dibedakan pekerjaan. Ikmut kan rumusnya begini. Rumusnya kan di sini harus infinitif. Mijn Ya. werk itu bukan kata kerja, itu adalah Ya. kata kepunyaan. Nah, menurut itu Pekerjaan jadi ikmut naar mijn werk gaan. Boleh. Ya. Ikmut narwen. Jadi nggak bisa ikmut apa tadi ikmut mijn werk. Naar mijn nggak boleh. Nggak betul ya. Susunannya ikmut naar mijn werk gaan. Karena infinitif. Sekarang gini, saya buat di sini malah yang di sini ga. Oh. Of di sini. Bagaimana itu? Ikhat. Ikhat. Nar. Tunggu. Khan ini stamnya apa? Stam. Khan. Hat. Hing ya. Hing itu past tense. No, pastennya. Bagaimana rumus untuk mencari stam? Ha. Ya, ikha karena di Ya, kurangi huruf a ya. ikha. Tapi kalau Pergi. t untuk siapa? Oh, untuk yang ye berarti. Ya, yay. Ye. Yay. Siapa Yay. lagi? Oh. Hey. Hai dan zai. Ya, dan head. Ya, Hey. gitu ya. Hey, hat. Hey. Di sini misalnya hey hat apa? Hey hat, Hai hat werken. hey hat werken. Bisa Akan juga. itu kan? Ya, hey hat werken. Boleh. Hey hat werken boleh. Karena di sini ya harus ada ini. Hey hat werken berarti dia akan pergi ke kantornya, bekerja, dia akan bekerja. Jadi kita ini saya mau berenang. Gimana? Coba. Ikhat zwemmen. Nih,
Ik, Naar zwemmen. ik ga dulu yang betul ini. Ik ga, Ya. Ha, ik ga Ik ga zwemmen. Ga zwemmen. zwemmen. Zwem. Ik ga ga zwemmen. misalnya naar de zee. Zwemmen. Zwemmen. Ini tepatnya. Ik ga naar de zee. Tapi selama di sini belakangnya ini bentuknya ik ga zwemmen, boleh aja lengkap. Nggak boleh. Up. Ya. Tapi Ya. yang penting kita tahu strukturnya, pokok kalimat dan kata kerjanya harus sesuai dengan ini dan terakhirnya ini. Nah, ini yang bentuk ini. Oke. Sekarang kita bentuk yang kata kerjanya yang mana? Saya mau carikan kata kerjanya yang ini. Bentar ya. Kata kerjanya yang kita juga sudah ini Ik ga zwemmen. Zwemmen. zijn dan hebben. Nah, Zijn Zijn berarti hebben. ya, bagaimana ini bagaimana yang ini? Bagaimana? Ik zijn ben. itu kan akan. Ik Oke. heb. Kita dulu lihat yang satu dulu yang zijn. Zijn Zijn itu ini kan adalah kata kerja bantu. Di dalam kata kerja bantu ini seperti to be-nya bahasa Inggris. To be bahasa Inggris apa? I am, you are, he, she, it is. They are. Di dalam bahasa Belanda, ik Heb. ben. Ik ben. Ben. Ik ben. ik Jangan ben. lupa. Terus Ja, Ben. apa ben. lagi? Jij? Jij ben, Jij Jij ben. bent. Hij? Jij bent. Hij? Hij bent. hij is, hij is. Ya, jangan lupa ya. Hij is. Ya, and Jullie? Jullie zijn, Jullie zijn. hebben. Jullie. Jangan Jullie dicampur zijn. aduk, kita lagi ini belum pernah pakai haben ini. Ini baru zijn Jullie dulu. zijn. Nah, Jullie kita ulangi zijn. dulu. Zijn Iya. itu kita bisa apa namanya? Pakai untuk apa misalnya? Satu, untuk apa? Keterangan. Ya, Masih ingat gak? ya keterangan profesi. Bentar ya. Profesi. Predikat keterangan. 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 Yang nomor keterangan. Yang nomor 2-nya apa? Profesi. Profesi. Ya, betul ya. Nomor 2. Profesi. Profesi. Bahasa Indonesia. Yang ketiga apa? Ya. Sifat. Sifat. Kata sifat. Kata sifat. Dan atau kata sifat kadang-kadang yang kata keadaan. Keadaan. Ya hampir sama ya, kita anggap aja sama. Oke ya, ini ya. Ya, jadi 3 ini. Ini yang kita lihat aja dulu yang sementara, tapi ada juga nanti dia sebagai bentuk yang apa ya? Mengatakan past perfect, tapi kita jangan ke sana dulu. Nah, haben ada 2 fungsinya. Yang satu apa? Sebagai Berdiri sendiri sebagai objek. sendiri. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Haben itu nggak bisa. dia kata kerja bantu. Saya punya apa? Ada objeknya. Jadi di sini haben sebagai posesif, apa namanya? Posesif. Posesif bahasa Indonesia apa sih? Milik. Milik ya. Kepunyaan. Pemilikan. Kata kepemilikan ya. Kepemilikan ya, itu. Kepemilikan. Nomor 2 fungsinya apa? Misalnya apa nomor 2? Yang nomor 2 itu dia diberikan past perfect. Past perfect tense. Ya, Past kayak gimana ini? Dia sepertinya ini pokok kalimat subjek ditambah haben, ditambah Di ujungnya dikasih tambah ke dan stam, ketiga ya. stam ya. Ke stam terus ditambah di sini t atau d. Mari kita lihat ini. Mari kita lihat ini. Kalau nomor 1 misalnya, mari kita lihat, kita bikin kalimat dengan ini apa namanya kata kerja yang sign itu. Siapa yang mau?
Silakan. Sein. Siapa? Silakan. Saya minum seteguk dulu. Bismillah. Sein. Ingat-ingat tadi Zain adalah 4 fungsi itu. Keterangan. Silakan Ibu Juna yang datang duluan. Ik ben. Ibu Juna apa Ibu Barti nih? Barusan Barti kan? Berarti saya belakangan. Oh ya. Saya Jus, duluan jus, tadi. jus, jangan Jus Mas, jus. jus. Silakan. Bentar. Ini dengan sign ya. Ya dengan Zain. Zen. Ya. Zen. Jadi apa? Atau siapa aja Sebentar, dah Zain. dulu yang mau biar gak Ya duluan nunggu-nunggu. siapa yang bisa ada? Zen. Bingung. Bingung. Nah, kalau bingung saya kasih gini aja ya. Ben itu kan Ben. Di sini he is. Di sini Zain. Nah, itu aja. Itu tuh kata kerjanya. Yang atas ik ben. Ya, Igben. Igben. Apa? Ik ben Yurna. Ben. Ya, benar. Ya, mau bilang itu. Ya, Igben benar. Yurna. Oke. Heeh. Terus kalau is untuk siapa? Is untuk Ye. hai. Ye. Hai. Hai. Siapa lagi? Zai atau head. Zain. Siapa lagi atau head? Head. Head. Oh, salah ya, head. Ya. Head is. Head is the cat. Head is the Nih, Eh, head. the cat. Apa bahasa Belandanya cat? Hai Hon is. ya? head. Bukan. Head Hai. is Head is hon boleh main nggak? Nggak house. boleh head is on. Head is main house gitu. Ya. Head is man house. Itu rumah Boleh. saya. Boleh menunjuk head is man house. Heeh. Atau Head is main yang house. gampang ya, pokoknya head is man house. Atau Hey kalau is- head, he is a doctor, Oh ya profesi ya. profesi. Profesi. Astagfirullah. An dokter. An. Atau misalnya apalagi he is boss, marah. Apa? Marah Hey, misalnya ya. hey. Oke ya. Jadi He is sick. Sick. he is sick boleh. He is He sick is sick. keadaan Oh, ya. Kondisi Kalau yang saya keadaan bagaimana? sakit. Kalau yang saya gimana? Siapa? Kalau Zen. sign kan Za- Yuli. Zen. Yuli betul. Yuli Yuri. Zain. Zain. Apa di sini kira-kira apa? Yuli Yuli. Zen. Mereka adalah Yuli Zen. Mereka ada. Yuli Zen. Ethan boleh. Student. Ya, nggak Student. boleh. Yuli Zain student. itu. Boleh. Student. Mereka Yuli Zain mahasiswa gitu. student boleh atau Yuli Zain Ya, student, dah. Yuli Zain ya Yuli Zain student Yuli boleh. Zain Kalau student. namanya Yuli. Waktu kemana dia lari? Yuli Zain student Yuli Zen Kapster. Salon Boleh. tukang salon itu. Boleh. Yuli Zen Yuli- Kapster. kan ini profesi. Tapi ini kalau saya nggak mau lagi Profesi. profesi udah barusan di atas kan dokter sama kita ganti Yuli Zain ardeh sifat Kapster. ardeh. Oh ada. Ardeh itu nice. Sifat kan? Ya. Jadi kita isi Baik ya, Yang nice. pertama itu dia mengatakan tentang saya adalah ik ben Yurna, ik ben Tati. He is a doctor. Ya. Dokternya yang mana? Yang itu loh dokter yang Yuli Zain aardig. Atau misalnya apa ya? Aardig atau Yuli Zain aardig, Yuli Zain boos misalnya. Boos, marah. Yuli Zen Moy. Oh, moy, boleh. Ya, Karena itu boleh. sifat Yuli ya. Zen Moy, sifat. Ya, Moy, dia oke. cantik. Selesai. Nah, sekarang kita dengan kata kerja hebben. Oh heaven. Hebben. Ik Kalau saya hebben mijn- di sini misalnya saya di sini geleerd. Apa itu? Kelir berarti berarti dia itu harus Baca. kalau kelir membaca kan itu. Ya, D. membaca, bukan membaca, leren, belajar. belajar. Oh ya Iya. kelir
Kita Ler lihat lagi di sini. berarti di Kita sini lihat, mesti haben ya. ya, Jadi kita lihat yang haben. ini. Past perfect adalah subject, haben, ditambah Ya, he, he Oke, tambah kita lihat stam. lagi sini. Ben tambah hitam. Ya. Ya, jadi apa di sini? Di sini pokok kalimatnya siapa aja nggak apa-apa. Karena di Oh sini ya, kalian bentuknya, tapi yang di sini kalian nanti yang berbeda. yang Misalnya apa itu di ya. sini? Jadi kalau misalnya ik berarti ik heb gitu ya. Ya, Heb. ik heb, Kalau jamak Ya. ik hebben. Ik hebben. Hai. Jamak ik hebben. Tapi kalau misalnya hai berarti have gitu Hij kan. heeft, ya betul. Have. Ya. Hij, Yay. Hey berarti Hai. Hai. di tengah dong. Hey. hij heeft, Hey. hij heeft heeft geleerd. Hello. Kita lihat kan Geleerd. ge, ya, ge. Ge. Stamnya apa? Leer. leren. Leer. Stamnya Leer. leer, stamnya leer. Leer. Akan hurufnya Geleerd. apa? D atau T Leer. di sini? D. D. Kita D. lihat lagi D. rumusnya yang ini Correct. tadi. Nih, past perfect itu subjek ditambah kata haben, kata kerja Yang- haben, siapa yang ditambah he, ditambah stam, apa T regular. atau D. Kalau stamnya, kalau kata kerjanya berakhiran dengan soft ketchup, dia pasti T. Kalau dia berakhiran dengan yang huruf yang tidak soft ketchup, dia berarti D. Tetapi kalau yang berubah itu kita nggak tahu karena tergantung. Paham sampai di situ? Ya. Oke ya. Iya. Jadi kita ini ulangan ulangan teori yang sudah kita ini kadang-kadang kita satu lagi. Misalnya di sini Yuli. Kalau Yuli misalnya jadi haben. ya Yuli Yuli hebben. haben, Yuli Juli. Ke. Hebben. Yuli haben. Haben geler. Di sini sama. Belakangnya sama. Geleerd kalau sama ininya. Geleerd. Jullie hebben geleerd. Misalnya mau Geleerd. tahu apa yang kamu pelajari? Ik heb Nederlands. Nederlands geleerd. Geler. Ya? Atau apa? Belajar bahasa Hij Belanda. heeft apa? Engels. Apa ya? Engels. Engels. Atau apa ke Italiaans. Italiaans. Gitu. Jadi Bahasa Italia. ini rumus ini yang harus kita pahami. Ya, kalau kita memakai kata kerja bantu. Bantu yang mana? Ya yang ini. Tapi kalau kata kerja bantu yang di atas itu gampang, yang ini mana tadi kita lihat. Yang ini kunnen ini gampang. Karena Kunnen. di sini apa? Past tense infinitif. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu ini. Video ini. Ini sering kita lihat tetapi jarang kita bahas ya. Secara dalam, tapi kita telah beberapa kali membahasnya, memperlihatkannya. Di dalam bahasa Belanda banyak sekali kata kerja yang ditambah dengan preposition atau kata kerja yang mempunyai pasangan preposisi yang tertentu dan akan membuat kalimat tertentu juga. Misalnya maken, maken itu membuat. Kalau overmaken bisa sepertinya bisa berarti transfer. Ik maak het geld over. Jadi kayak seperti jadi kata kerjanya di depan, prepositionnya jadi di depan. Sepertinya apa misalnya uitmaken. Uitmaken itu bisa disebutnya juga misalnya lam uitmaken. Uit itu maken itu membuat, tapi kalau misalnya uit itu mati apa hidup gitu atau putus. Uitmaak. Ik heb mijn relatie uitgemaakt. Saya memutuskan relasi saya. Untuk lebih jelasnya saya perlihatkan film ini dan nanti saya sudah sediakan latihan ini ya. Jadi ini sekarang ini kita lihat dulu. Boleh? Boleh ya? Oke. Ja. U denkt misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Sommige Nederlandse werkwoorden hebben altijd een vaste prepositie
zoals houden van en praten met. In deze video gaan we oefenen met 15 combinaties die je vaak hoort. Laten we beginnen. Deel 1. De werkwoorden. Houden van. Houden jullie van stroopwafels? Denken aan. Hij denkt aan zijn vader. Praten met. Ik praat met mijn zus. Praten over. Wij praten over ons werk. Wachten op. Lina wacht op de bus. Oefening. Kies de juiste prepositie. Nee, maksudnya Houden jullie honden? Houden jullie van honden? Dat betekent dat er vanavond niet 1, maar 2 vrouwen het hotel moeten verlaten. ini reclame ya. Drama is coming our way. Wil je meer zekerheid dan alleen een korte proefrit bij jouw auto-aankoop? Geen probleem. Dankzij Auto Hero wordt een auto... Billy wacht een e-mail. Billy wacht op een e-mail. Beginnen met. Ik begin 1 april met mijn nieuwe baan. Stoppen met. Waarom is hij gestopt met zijn opleiding? Genieten van. De kat geniet van de zon. Luisteren naar. Mijn dochter luistert naar popmuziek. Bang zijn voor. Mijn buurjongen is bang voor honden. Oefening. Kies de juiste prepositie. Vanessa is gestopt. Roken. Vanessa is gestopt met roken. Is Amina bang? Spinnen? Is Amina bang voor spinnen? Kijken naar. Wij kijken naar een spannende film. Reageren op. Reageer op deze vacature voor 15 maart. Zorgen voor. Fiona zorgt voor haar oude tante. Zin hebben in. Ik heb zin in de vakantie. Lijken op. Philip lijkt op zijn grote broer. Oefening. Kies de juiste prepositie. Ik kijk de vogels in de tuin. Ik kijk naar de vogels in de tuin. Heb je zin? Koffie? Heb je zin in koffie? Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Can you get a photo of us and cold Deel 2. Een Nederlands verhaal. Ik ga nu een verhaal voorlezen. In dit verhaal hoor je nog een keer alle 15 werkwoorden met een vast voorzetsel. Lisa werkt in een verzorgingshuis. Ze houdt van haar werk,
vooral van de bewoners die haar vriendelijk begroeten. Elke ochtend begint ze met het controleren van de kamers en het uitdelen van de medicijnen. Terwijl ze rondloopt, denkt ze aan haar oma. Lisa zorgde voor haar oma toen ze nog leefde. Na een paar uur heeft Lisa pauze. In de kantine praat ze met haar collega Els. Ze praten over het weekend. Heb je genoten van de zon? Vraagt Els. Zeker, zegt Lisa. Ik ben met een vriendin naar het strand geweest. Na de pauze loopt Lisa met een bewoonster naar de tuin. De vrouw is erg nerveus, want ze moet later die middag naar de tandarts. Lisa probeert haar te kalmeren. U hoeft niet bang te zijn voor de tandarts. Probeer even aan iets anders te denken. In de tuin kijken ze naar de bloemen en kletsen ze. Die rozen lijken op de bloemen die mijn moeder vroeger in de tuin had, zegt de vrouw. Lisa knikt en luistert naar het verhaal van de bewoonster. Ze geniet van de bijzondere gesprekken die ze dagelijks heeft. Als ze terug naar binnen willen gaan, moeten ze even wachten op de lift. Lisa pakt haar telefoon en leest een bericht van haar leidinggevende. Ze reageert op een vraag over haar rooster. Om 4:30 stopt Lisa met haar werk. Ze ruimt haar spullen op, zegt iedereen gedag en fietst naar huis. Ze heeft zin in een warme douche en een rustige avond. Deel 3. En nu jij. Oefening. Ik ga nu nog een keer het verhaal voorlezen, maar zonder de preposities. Weet jij de juiste preposities? Schrijf in de comments hoeveel antwoorden je goed hebt. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Koop jouw auto wanneer jij dat wilt. Dankzij Auto Hero wordt een auto kopen. Lisa werkt in een verzorgingshuis. Ya, ini cukup segitu ya latihannya, nanti bisa dilihat di rumah sendiri apa di rumah kalau ada waktu ya. Jadi ini ada juga kata kerja yang dengan kombinasi dengan fase apa ya, dengan cocok pasangannya yang tertentu, nggak bisa diganti-ganti. Misalnya ada praten met, ada praten over, tapi nggak kalau diganti dengan kata lain misalnya praten, uitpraten, artinya lain juga walaupun kata kerjanya sama. Praat itu berbicara. Kalau misalnya ik praat met haar, saya berbicara dengan dia. Ik praat over haar, jadi lagi apa tuh, lagi ngomongin dia. Ik praat over haar, sedang tentang dia ya. Jadi beda artinya sedikit. Atau misalnya in praten, itu juga beda lagi artinya. Jadi kata kerjanya sama, tetapi kalau ada ditambah sedikit apakah itu preposition atau apa yang lainnya artinya berbeda tetapi ada sangkut pautnya sedikit. Itu kiranya latihan juga yang baik kita ketahui. Tetapi ya memang karena ini nivonya sudah agak sedikit tinggi ya, jadi saya berikan juga yang agak sedikit susah ya. Selama ini kan yang gampang-gampang aja. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Apakah tadi bisa difahami? Silakan kalau ada yang mau bertanya atau berkata. Halo? Halo? Ya. Ya, bisa diikuti tadi kira-kira, nggak usah tahu semua lah, tapi maksudnya begini. Jadi ada kata kerja yang digandengkan dengan misalnya kata kerja tertentu ya, dengan preposition tertentu sehingga arti dari kata dasarnya masih ada tetapi berubah nuansanya. Kalau berbicara harus dengan siapa? Met, saya berbicara dengan dia. Saya membicarakan dia, ik praat over haar. Ya, jadi ada juga berbicara tetapi nuansanya lain. Bisa dipahami nggak itu sejauh itu? Halo? Bisa dipahami kan? Kalau saya bicara sama dia. Ya, jadi contoh kalau over tadi tentang membicarakan dia. Tentang dia, iya. Tentang ya. Jadi itu adalah apa namanya? Satu kata itu bisa berubah arti kalau memakai preposition yang lain. Kalau kita juga seperti itu, misalnya
duduk, saya duduk, saya menduduki, saya didudukkan. Kira-kira seperti itu. Ya, kan kalau di Indonesia pakai apa Ya. namanya awalan, awalan me, awalan di, akhiran an. Jadi sama. Jadi katanya kata kerjanya tetap satu, tetapi dengan kombinasi yang lain sehingga nuansanya berlain, sehingga kalimatnya itu berubah makna sedikit, tetapi tentang duduknya sama gitu loh. Paham ya? Atau misalnya apa ya? Misalnya berteriak, berteriak, meneriakan, meneriaki. Jadi kan orang Eropa ya, saya waktu itu ngajar juga lama 9 tahun bahasa Indonesia. Mereka juga pusing sama dengan kita yang kalau belajar bahasa asing yang nggak ngerti. Kalau kita kan otomatis sapu menjadi menyapu, ya, atau nya berubah, S-nya berubah menjadi ini karena apa ya? Karena itu ketentuan yang udah kita nggak usah pelajari. Tapi mereka kan kok bisa seperti itu. Sama dengan kita kalau kita belajar bahasa Belanda sekarang banyak sekali harus kita ingat tentang ini. Tetapi ya kalau bahasa pergaulan bahasa Indonesia itu mudah untuk diketahui bahwa sekarang pengguna bahasa Indonesia itu sudah hampir mendunia. Banyak orang yang memakai bahasa Indonesia di Afrika. Kalau di Arab, di Saudi Arabia, mereka kalau yang jualan itu umroh haji ke sana tuh mereka ngobrol sama penjual itu bahasa Indonesia. Karena Bahasa mudah. Indonesia, harga-harga. Ya, saya pernah pergi ke Perancis ya, yang jualan souvenir itu ngomong bahasa Indonesia ke saya. Kalau kamu bisa ngomong bahasa Indonesia, saya pernah di Surabaya ngobrol kayak gitu. Jadi mereka itu menggembari bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia penggunaannya untuk bahasa ini loh, bahasa percakapan ya, bukan bahasa tulisan ya. Untuk mereka mudah. Karena kalau bahasa tulisan juga kita harus mengetahui ejaan yang disempurnakan. Tapi mereka mungkin tidak bisa menulis, tetapi mereka hanya bisa berbicara gitu. Jadi ya dengan banyak latihan bahasa apapun kita bisa menguasai kalau kita memang sering latihan. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Enggak ya? Kita lihat aja latihannya. Nah, sekarang sekarang kita baca aja. Saya di dalam kurungnya ada kata kerja, ini hampir sama. Ini apa namanya, kata kerja yang ditempel. Ini yang ditempelkan dengan preposition yang tadi itu terpisah ya. Oke. Kata kerjanya adalah di dalam kurung. Saya sudah juga artikan, jadi nggak sulit banget teh untuk ini. Cuman silakan satu orang baca 3 kalimat. Bu Yurna dulu. Ibu Yurna, ibu apa? Ibu Jus yang pertama, Ibu Jus ya. Iya. Silakan Bu Jus. Ya. Nomor 1 ya. Ya. Ik sta elke dag vroeg op. Opstaan. Opstaan. Jadi kan ini kita lihat kata kerja penuhnya opstaan. Dan apabila diuraikan sesuai dengan pokok kalimatnya ik adalah sta. Tapi kalau misalnya jij, bagaimana? Jij staat. Nah, ya. Kalau misalnya wij staan. Oke, staan bukan sana. Wij staan. Ya, jadi walaupun kata kerja di sini, tapi siapa pelakunya ini juga harus berubah. Ya, jadi artinya apa, Ibu Jus? Saya bangun pagi setiap hari. Betul. Nomor 2. Nomor 2. Hij belt zijn moeder elke avond op. Kenapa Ibu Yuna, kenapa? Udah ada terjemahannya. Orang udah ditulis kok artinya di bawah. Saya suruh baca aja nggak apa-apa. Itu kan saya permudah supaya nanti artinya tahu, ya. Artinya nggak usah dibaca lah, cuman itu aja ya. Iya. Nomor 2 jadi opbellen. Jadi kita bisa. Jadi belt karena hai di sini maka bukan bel, jadi pakai t. Hai belt. Zijn moeder op. Zijn moeder elke avond op. Jadi yang tadinya di depan ini preposition, kalau setelah diuraikan dia paling akhir. Ya? Satu lagi. Ya. Wij nodigen onze Wij nodigen onze vrienden
Uit forehead. Forehead, face. Face. Nadikan. Forehead, Face. face. Forehead, Baca, dilebarkan face. mulutnya. Karena dua face. Face. Forehead, Bukan face. Oke. Face. Ya. Uit nadikan. Uitnodigen. Oh, bagus. Sekarang yang Uitnodigen. tadi yang nomor 2 datang siapa? Mbak Barti, silakan 3 kalimat. Halo, Mbak Barti masih ada? Mbak Yurna dulu. Oh, Yurna dulu Berarti silakan. itu moodnya, enggak, itu moodnya dia belum diklik. Oh, itunya apa namanya? Oh, ada tuh. Loudspeakernya. Masih mood, Oke. Mas speakernya. Open. Tapi diam aja tuh. Ah, udah tuh. Udah, oke. Mbak Barti nomor 4 sampai nomor 6. De docent legt de grammatica goed uit. Goed uit. Ya, uitleg. Goed uit. Ya, itu menerangkan ya, menerangkan. Jadi legt karena dosen itu legt ada stam ditambah t. Jelaskan. Yang terakhir gini ya. Jadi udah kelihatan kan, udah sedikit paham kan? Kalau kata seperti ini ya. Oke. Nomor 5-nya. Ik neem mijn jas mee. May. Kata kerja penuhnya meenemen. Jadi yang ik ya. Karena kata kerjanya adalah nemen, membawa. Jadi kata kerjanya dulu karena di posisi nomor 2 selalu kata kerja. Di nomor 2 itu selalu kata kerja. Apakah dia pokok kalimat biasa atau kalimat inversi, nomor 2 selalu kedudukannya adalah kata kerja. Jadi nomor 2 itu selalu kata kerjanya. Ik neem mijn jas mee. Ya, meenemen itu membawa. Jadi membawa jaket saya. Jadi kalau istilahnya gitu ya. Oke. Ik neem. Nah, ini membawa jaket. satu lagi nomor 6 ya. Zij mag het licht aan. Aanmaken. Aanmaken itu ya membuat aanmaken. Bisa juga lampu aanmaken atau bisa juga sesuatu yang dibuat. Ya, oke ya dia menyalakan di sini. Jadi ini makannya dulu karena nomor 2 selalu kata kerja. Siapa yang pelakunya? Dia perempuan. Bedanya say dengan yang tunggal dengan yang jamak apa? Di kata kerjanya. Ya, di kata kerjanya. Kalau kata kerjanya jamak bagaimana? Zij maken. Ya, itu yang betul. Satu lagi Mbak Barti. Udah 6 kan? Oh, udah 6, oh, sorry. Oke, sekarang ini Bu Yurna, silakan. Ya. We doen onze schoenen uit. Wij doen onze schoenen uit. Ya. Jadi ini uitdoen ya. Jadi kata kerjanya nomor 2 ya, sisanya di belakang. Oke, nomor 8. Dun ini banyak artinya ya. Nah, dun ini sama dengan bahasa Inggrisnya to do. Kalau dia tidak misalnya ik doe mijn huiswerk. Huiswerk itu bukan kata kerja. Jadi dibantu dengan kata kerja. Ik doe mijn huiswerk. I do my homework. Sama kan, homework itu bukan kata kerja, jadi keterangan. Apabila tidak ada kata kerja, itu keterangan harus ditambah dengan do. Ik doe the afwas, saya mencuci piring. Kalau di Indonesia mencuci piringnya aktif, tapi di sini bentuknya do. Jadi sama dengan bahasa Inggris to do. I do the job. Jadi do itu adalah kata kerja yang mendampingi objek. I do the job. I do the grocery. Ik do the boodschappen. Jadi kalau tidak ada kata kerja dia pakai do. Karena setiap kalimat harus ada pakai kata kerja. Apabila dia misalnya saya afwas itu di sini istilahnya cuci piring, piring-piringnya itu. Jadi ik do the afwas. Tetapi kalau misalnya ik was, kalau mencuci saja ik was mijn borden, itu ada kata kerjanya. Tapi kalau tidak ada kata kerjanya karena ada objek, ik do the was, ik do the apa ya, the huiswerk itu bukan kata kerja.
Ya, bagus sekali yang ditanyakan Mbak Barti, karena ya do itu adalah kata kerja yang mendampingi objek sebagai predikatnya, dia harus done. Ya, oke. Lanjut. Hai kai kra film nar. Oke. Jadi dia suka menonton film. Naar kijken ya, oke. Satu lagi. Udah apa udah belum? Satu lagi. Satu lagi ya. De trein vertrekt om 8 uur door. Vertrekt. De trein vertrekt om De 8 uur. trein Ya. vertrekt om 8 uur door. Oh, ini belum dikasih ini yang belum dikuningin ini ya. Tunggu. Vertrekken itu apa? Berangkat. Berangkat ya. Vertrekken itu berangkat. Oke. Oke. Kalau misalnya bukan the train, misalnya kalau jamak gimana? The trainen. The trainen vertrekken. Kalau the train saja satu. Tetapi kalau misalnya kereta-kereta itu atau the bus-bus itu, kalau the bussen kalau jamak, kalau satu the bus, tapi kalau train banyak the trainen, vertrekken. Isinya jadi vertrekken berganti ya. Oke. Siapa sekarang kembali lagi ke nomor 1? Silakan nomor 10. Ya. 10. Ik ruim de kamer op. Opruimen. Ruim. Ik ruim. Ya. Ik ruim de kamer op. Ya, artinya opruimen. Ya udah ada di Saya situ merapikan ya. kamar, Ya. udah ada. Saya Ada, merapikan ya. kamar. Oke, sekarang masih mau latihan? Masih Mau baca? latihan? Ya, Mau. Oke. 11. Jij voelt het formulier in. Jij vult. Jij vult. Jij vult het formulier in. Formulier. Coba kita peringatkan di sini i itu ditulisan dibaca bahasa Belanda, i itu i panjang itu i buatnya i. Jij vult het formulier in. Formulier in i ya, oke. I. Ya. Jadi Jij voelt invul. het formulier in. Bagus Invulan. ya, oke. Kamu mengisi formulirnya. Mm-mm. Wij kijken het huis Wij rond. kijken, bukan kieken, wij kijken. Wij kijken het huis rond. Rond, ya. Die kijken. Rond die kijken. Bukan ronde kijken, rond kijken. Rond kijken. Bagus, oke. Kami melihat Ya, nggak usah rumah dibaca. itu. Bahasa Indonesia nggak usah dibaca. Oke. Ya. Itu tadi Keiken yang sebelumnya itu bukan melihat ya, tapi suka ya, yang nomor 10 kalau nggak salah. Bukan ah. Tunggu saya lihat apa yang nomor 10. Yang ada Keiken kan? Kijk. 88. Hey. Ya. Kijk, dia suka menonton ya. Di sini kijk artinya menonton karena ada film. Kijk naar. Kijk naar. Iya, kijk naar ya. Kalau kijk naar itu melihat kepada apa ya? Melihat ik kijk naar een film, ik kijk naar een bericht, pokoknya lihat. Tapi di sini kijknya, coba lihat tadi apa? Mana dia? Suka. Kijken. Kalau ini kan Keiken. Karena ada ronnya. Ron itu apa? Memutar. Ron itu bulat. Jadi ron kijken itu melihat-lihat gitu, melihat-lihat di sekitarnya. Beda ya? Sama juga karena kan dengan mata kalau kijken ini. Jadi tapi nuansanya berbeda. Ron kijken itu dia lihat-lihat rumah. Jadi ya gitulah. Kalau melihat-lihat toko juga ron kijken. Jadi kayak apa ya? Begitulah. Jadi bedanya ada nuansanya berbeda. Hah? Ya. Iya, Ron memutar gitu, ya, mengelilingi matanya keliling. Gitu. Ya istilahnya Ron itu nggak usah seperti bulat mengelilingi ya, pokoknya ya lihat-lihat lah gitu. Lihat-lihat ya. Nomor 14. Misalnya melihat matahari gini. Ik kan the zone gitu. Bukan ik kijken, ik kijk. Ik kijk. Ik kijk. Oh ya, karena ik ya. Ik kijk naar de zon. The zone. Ik kijk naar, melihat akan kepada. Ik kijk de zon, saya melihat. Ya, kalau itu kijken itu kijken naar itu pasangannya kijken naar. Tidak bisa ik
Ik kijken de zon, ik kijk de zon nggak bisa. Ik kijk naar, ya. Karena itu yang tadi di film tadi pasangannya udah seperti itu, nggak bisa dirubah-rubah kalau artinya, ya. Iya. Oke, nomor berapa sekarang? Siapa lagi? Tergantung Yurna. saya Ya. Ya. Udah maju 13. Barti dulu saya terakhir. 13. Sekarang saya ya. 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 Iya. De De kinderen. kinderen doen Hun. jassen aan. Oke, kita lihat di sini Mbak Barti dun. Di sini kata kerjanya andun. Dia memakai, dia sudah ini berarti dia udah kata kerjanya yang pasangannya an, memakai. Anjing. Jadi di sini dunnya itu sudah ada pasangannya. Jadi di sini betul-betul kata kerja. De kinderen doen hun jassen aan. Hun itu adalah karena mereka, de kinderen jamak, jadi hun mereka ya. Jasnya Oke. mereka. Ya. Nomor 14. Punyaan. Ya. Hij zet de televisie uit. Uitzetten Hij itu mematikan. zet de Ya. televisie uit. Ya. Tadi ada juga opzetten, outzetten, inzetten, ada artinya. Jadi beda-beda. Bisa dipakai outzetten, inzetten, in, out, in, op, and out. Invullen, ya itu di sana ya. Oke. Jadi nomor 15. Ik koop een nieuw boek in de stad. Ya, inkopen itu ya membeli ya. Inkopen Itu membeli. apa namanya? Buku baru. Ya, bukan buku barunya, inkopen itu membeli, jadi belanja, membeli ya. Oke. Lagi ya, Tapi bisa ini ada. inkopen ini memang sehari-hari dipakai, nggak Iya. open aja. Ya, ikop a new book boleh juga. Ikop a new book nggak ada salah. Tapi ini kalau Ada, ya bisa dipakai inkopen, tapi inkopen itu biasanya ya apa namanya belanja barang. Inkopen, inkopen ya membeli sama aja, hampir sama. Ada. Nomor 16. Nomor 16. We steken the straat over. Bagus. Bukan steken. We steken the straat over. We steken the straat over. Ya. Ya kadang-kadang kita harus sepertinya apa ya? Overdriven. Kata bahasa Belanda overdriven tuh kadang-kadang kita tuh harus overdo apa tuh? Kayaknya tuh ya perlente banget sih bahasa Belanda itu, kalau salah dikit aja salah ucapannya. Jadi betul-betul harus ini ya. Steken. Saklek ya. Kalau salah bunyi ya salah arti gitu. Oke. Nomor 17. Zij luistert goed mee in de les. Ya. Meluisteren itu ya mendengarkan dengan apa tuh bareng-bareng ya. Meluisteren itu kan mendengar, tapi kalau me itu barengan gitu. Kan tadi me itu ada juga ikut artinya ya, jadi barengan. Oke. Sekarang masih Yurna atau yang lain? Ya, saya. Oke. Ik schrijf het telefoonnummer op. Nomor op. Ibu Yurna sekarang bacanya udah bagus, udah jauh berbeda dengan apa namanya dulu-dulu ya. Sekarang udah mulai ini ya, udah mulai lembut itu apa namanya pengucapannya ya. Kan dulu kan masih kalau orang Belanda bilang hauter tuh apa? Cak gitu. Maksudnya gini. Sekarang udah mulai lembut, udah mulai ini ya. Oke. Bagus. Jadi opschrijven itu menulis ya, mengisi atau apa ya. Ya. Opschrijven. Yang terakhir. Jus silakan. Ja, Butjes lagi. Ya. We gaan morgen vroeg weg. Ya. We gaan. Ya, jadi gaan itu katanya pergi, tapi we gaan itu pergi ya. Di bahasa Indonesia enggak ada bedanya ya, tapi di sini ada artinya berangkat besok pagi. Terakhir. De studenten halen de woorden door. Doorhalen.
Ya. Para siswa mencoret kata-kata. Ya, Durhalen ya. Kalau halen sebetulnya itu ya Halen tuh mencoret ya. enggak. Iya. Halen itu ada artinya banyak. Halen itu bisa mengambil atau ya, Mengambil. tapi di sini kalau Durhalen itu ya gitu mencoret. Tapi ya kalau halennya aja ik haal mijn kinder op. Misalnya saya menjemput anak saya dari sekolah. Jadi banyak artinya. Satu kata bisa yang tulis sama artinya bisa banyak tergantung apa kalimatnya dan Pemakaian. apa preposisinya. Jadi halen itu tidak hanya satu aja, tidak mencoret, tidak. Mencoret artinya hanya doorhalen, tidak bisa yang lain. Sedangkan kalau halen dalam ik haal mijn kinderen ophalen. Dengan kata kerja ophalen berarti menjemput. Inhalen artinya begini, kalau inhalen itu saya lagi jalan nih, tapi apa namanya disusul, inhalen. Disusul itu inhalen. Jadi banyak sekali preposisi yang menentukan kalimat menjadi berubah artinya dengan kata kerja yang sama. Jadi kita harus tahu aja bagaimana apa yang cocok itu. Ini sangat sulit bagi bagi pemula untuk belajar karena suka memakai preposisi yang salah ya. Tapi nggak apa-apa dengan banyak berlatih, dengan banyak mendengarkan. Jadi agak sedikit familiar kan. Buktinya kan kalau kita tadinya sama sekali nggak bisa setahun yang lalu kan sekarang udah bisa, udah paham ya. Betul nggak? Betul. Ya, betul. Ya. Sekarang kalau ada orang yang ngomong walaupun misalnya kita nggak menjawab 100% tapi minimal kita sudah mengerti menjawab dengan sebata-bata terbata-bata tapi nggak apa-apa, yang penting tahu apa yang dibicarakan ya kan. Oh ya, saya mau tanya juga ya, ide sama Yurna bagus itu bertanyakan apakah ada pelajaran berikut atau pelajaran baru gelombang ketiga. Bagi saya sih nggak ada masalah. Saya akan selalu bersedia untuk memulai siswa baru gitu ya Pak. Tapi nanti kita bagi waktu. Bagi waktunya gini, kita adakan minggu pertama misalnya untuk yang pemula, minggu kedua untuk yang sudah sekarang lah, kelas ini berlanjut, minggu ketiga yang pemula lagi, minggu keempatnya yang sudah kelas ini. Jadi gantian. Ya, soalnya apa kalau nanti tapi boleh masuk boleh masuk. Boleh. Topiknya aja. Topiknya. Terus ini aja Om Efrotati ditawarkan lagi ke grup, siapa tahu orang itu dulu keteteran, siapa lagi yang mau ikut, itu ya diulang pelajarannya. Yang tidak di remove, jadi bikin grup baru aja. Ngapain ramai-ramai di grup itu gitu kan. Iya betul ya. Oke ya. Jadi mereka itu yang bagus ya, itu siapa yang mau ikut lagi pelajaran akan diulang di minggu pertama dan ketiga gitu. Yang baru silakan mendaftar. Nanti kita bikin pengumuman dan siapa yang tidak silakan mengundurkan diri atau gimana ya gitu ya. Ya. Jadi kelas baru akan dimulai biasanya setelah Efrotati liburan musim dingin ya, pertengahan Januari mungkin atau akhir Januari ya. Saya sih nggak usah juga libur, nggak apa-apa, tapi mungkin yang lainnya mau, tapi mungkin karena jeda juga mungkin minggu pertama tahun baru ya kita nggak minggu ada kedua aja lah, minggu kedua minggu karena kedua. anak-anak biasanya libur juga Ya, jadi kita mulai Januari minggu kedua ya, gitu. Dan juga gini, nanti bulan puasa juga kita nggak ada les. Iya. Oh iya, berarti bulan puasa. Oh, ya berarti les paling sebulan 4 kali pertemuan, habis itu puasa kan? Iya, ya nggak apa-apa, kita kan aja nggak apa-apa. Iya, kita kan mereka bisa lihat video-video yang lainnya. Sedangkan karena puasa di Indonesia itu jam sekian jam tadarusan ya, jam tarawehan. Sedangkan di sini masih siang, masih berjuang di sini belum. Gitu. Jadi kita jadi yang akan kita lakukan menanyakan kembali siapa yang berminat untuk melanjutkan pelajaran baru, kita pelajaran mulai akan lagi. dimulai gitu. Ya mulai lagi ya, jadi itu bagus, nanti kita bikin ininya supaya program ini terus berlangsung, dan untuk kita yang sudah ini kita juga akan terus lanjut dengan tingkat berikutnya supaya jangan bosan ya. Karena kan kalau apakah sejauh ini ada yang membosankan acara kita, apakah harus diperbarui atau gimana? Silahkan diberikan input. Kalau saya tuh kadang-kadang apa ya yang bisa menarik kayak gitu supaya
sebetulnya saya kalau banyak peserta akan mengadakan kuis, tapi kan pesertanya sedikit-sedikit gini kan susah. Kalau kuis itu aja kan bosan. Ya, anggap aja lah les private aja. Ya bener. Kelas kecil. Iya. Kita lebih enak juga ya kalau kalau yang belajarnya serius seperti ini, saya juga lebih suka sih, kelihatan semangat, dan saya juga melihat ada banyak kemajuan ya. Itu yang bagi saya itu suatu merasa kepuasan ya bagi seorang pengajar melihat murid-muridnya yang bersemangat dan betul-betul mau berlatih. Itu suatu ya kepuasan tersendiri ya, bahwa ya apa yang saya berikan itu ternyata bermanfaat dan disukai gitu loh. Walaupun misalnya kadang-kadang ada yang gimana lah gitu, tapi ya tetap namanya belajar itu kita harus lalui masa sulit-sulit ya. Masa pertama kali kan sulit, aduh gimana nggak ngerti, nggak apa-apa kan, lambat laun kita sudah mencapai, udah pada naik kelas kan sekarang, jadi bagus dong ya toh. Iya. Udah pada naik kelas. Kenapa? Udah naik kelas. Kenapa Mbak Barti? Setuju. Iya, jadi kan kita lanjutkan aja. Apalagi kita kan kita belajarnya di rumah, nggak usah pergi ke tempat, cuma tinggal hidupin ini aja, sediakan waktu. Oke ya, ini kita ada yang mau bertanyakan nggak? Udah, nggak ada. Udah paham ya? Kalau mau kasih PR, kasih aja PR Bu Tati. Iya, saya nanti di grup suka ini. Nih saya mau dengerin lagu ini nih. PR-nya mendengerin lagu ini ya. Ntar saya mau misalnya pahami. Kalau bisa ada kata kerja, tulis kata kerjanya aja, jangan semuanya. Jadi dengerin, stop dulu. Kenapa harus menulis juga? Kita juga harus pandai menulis. Di kelas ini sudah harus pandai menulis ya. Karena nanti ya dikte sih nggak enak ya, nggak lucu kalau kita dikte live ngabisin waktu itu. Dan juga ini bukan sekolahan, yang penting kita memahami. Cuman kalau menulis itu saya ingat dulu guru bahasa Inggris saya juga gitu, selalu menulis. Kalau kita misalnya kita nakal nih, ada apa disuruh selembar menulis tuh. Ingat nggak Mbak Barti Pak itu? Pak kita Mbak Barti diajar sama Pak Wahid nggak bahasa Inggris? Oh, Mbak Barti. Oh iya. Diajar sama Pak. Iya kan, kalau kita ada yang salah jadi satu lembar harus ngurus yang tuh. Wow, saya pernah tuh satu halaman disuruh 10 kali. Kenapa? 10 kali. Ya, tapi itu saya justru karena itu saya suka bahasa Inggris. Saya malah oleh itu saya belajar bahasa saya ikut akademi bahasa asing. Saya senang karena apa yang dia, seperti juga Pak guru kita bahasa Indonesia juga, dia tuh sangat memotivasi sekali, sehingga semua murid yang pernah diajar oleh kedua murid guru itu selalu punya kesan yang tersendiri ya. Walaupun kita dulu tuh kadang-kadang takut, kadang-kadang suka dilempar sama penghapus. Ya itu dulu lah ya. Sekarang boro-boro anak-anaknya digituin. Diteke ya gitu. Marah. Sekarang kalau digituin, wah gurunya masuk penjara. Dulu kita tuh terima aja, nggak ada yang protes ya. Sekarang jangan coba-coba galakan muridnya daripada gurunya. Oke. Dunia berganti ya. Padahal kita tuh hormat sekali sama guru-guru kita ya. Kita tuh nggak usah tahu aja kalau kita salah, ya udah pokoknya kita nerimo gitu loh, terima aja, sediakan aja kepala diteke. Sakit loh diteke. Ini telapak tangan ditutup. Digitak. Oke. Ini kita perdengarkan ini ya. Coba ikuti apakah bisa, tapi tutup ya mic-nya ya. Boleh ikutan menyanyi tapi mic-nya ditutup supaya tidak terlalu mengganggu. Dengerin ya. Dat betekent dat er vanavond niet 1, maar 2 vrouwen het hotel moeten verlaten. Drama is coming our way. Wekenlang zoeken naar de juiste tweedehandse auto? Niet meer nodig. Dankzij Auto Hero wordt een auto kopen eindelijk... Ik doe de deur dicht. Straten lijken
wachten, ik stap de bus in. Mensen lijken te kijken, maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij zien. Het is al lang verleden tijd dat je mijn verjaardag niet vergat, je onvoorwaardelijk koos voor mij. Ik zie de velden langs me heen gaan huizen, het is stil achter de ruiten, wie kan mij zien? In blauw verlichte treinen, je hart is zo dicht bij me, maar het klopt niet. Het is al lang verleden tijd. Je zwarte haren en je lach, dat je heel de wereld voor mij was. Het zit nog veel te diep in mij, dat ik mocht delen wat jij had, je door mijn haren ging en zei. Je kent mijn stem niet, wie ik ben is wat je nu ziet. Wil je dansen met illusies in gedachten? Ben je verder dan het heden? Wil je terug naar je verleden? Zegt je dat iets? Het is al lang verleden tijd. Rode wijn op het terras, dat je heel de wereld voor mij was. Het zit nog veel te diep in mij, dat ik vergat hoe jij me zag, dat ik zo anders ben dan jij. Ik loop de straat in, maar het zal me nooit verwarmen, omdat het mij niet kan omarmen. Wie zou mij zien? Het liefst zou ik willen schreeuwen, ik zou oneindig willen schreeuwen, maar het gaat niet. Jij bent niet alleen van mij, kan de wereld laten zien dat het zo beter is misschien. Het is al lang verleden tijd, dat ik vergat hoe jij me zag, dat ik zo anders ben dan jij. Ini mungkin terlalu cepat ya lagunya, tapi nggak apa-apa ya. Sekedar apa namanya melatih untuk mendengarkan. Mungkin tidak semuanya bisa difahami, tetapi ada mungkin kalau kita nanti dengar sendiri gitu, dilihat apa yang kita pahami. Cukup aja misalnya, oh ini mungkin kata kerjanya tadinya itu, sekarang misalnya will itu kata kerja bantu, or zegt ini adalah apa namanya dari kata kerjanya zeggen. Jadi kalau kita mendengarkan walaupun kita tidak aktif menerjemahkan, ambil kata-kata yang sudah kita pahami, relasikan dengan apa yang kita telah belajar. Jadi apa namanya ada kaitannya. Oh ya ini itu dari situ, dari ini begini, ini untuk ini ya misalnya gini. Oh ya ini untuk ya atau untuk hai gitu. Jadi kita sambil mendengarkan, melihat oh itu kata kerja itu berasal dari itu, oh ini will ini kata kerja bantu, seperti itu ya. Saya juga dulu belajar gitu bahasa Inggris itu ya. Saya dulu kan kita di Indonesia dulu kan zaman saya tuh nggak seperti sekarang modern, nggak ada alat. Saya tuh kalau misalnya belajar bahasa Inggris itu ya apa aja saya baca, reklame saya baca, apa gitu yang ada gitu, karena nggak ada bahan bacaan dulu, zaman dulu mana ada kita bisa saya nggak pernah bisa ke perpustakaan ya karena jauh atau misalnya harus bayar apa ya. Zaman dulu mah kita sudah senang. Oh ya, dengerin radio nih, papa saya selalu tiap hari dengerin radio dari Australia ya kan. Satu kita punya radio tuh cuma satu, kita dengerin bareng-bareng pagi-pagi karena di Australia. Senang sekali bisa denger gitu ya, kayak gitu. Jadi sekarang banyak kemungkinan kita untuk belajar dengan adanya sekarang dengan apa namanya pot atau AI segala macam. Yang penting kemauan ya sekarang itu. Oke. Sejauh itu ada yang mau ditanyakan?
apakah les ini bermanfaat? Karena saya tadi mengulang banyak sekali yang sudah kita pelajari ya. Tetapi saya memang berniat seperti itu, kita ulangi supaya jangan lupa. Kita ulangi supaya Bagus Bu Tati diulangi, apalagi ya. yang kita karena ini sambil ngingat-ngingat lagi yang ada yang lupa-lupa sedikit. Ya betul, kadang-kadang makanya saya. jadi Tapi saya takutnya malah bosan. Tapi saya gini enggak sih, karena Enggak bosan. enggak, karena ini lagi ada yang lupa-lupa soalnya. Iya, karena kita nggak pakai. Jadi Ya. saya selalu pakai slide yang beberapa yang sama. Kalau latihan saya cari yang lain yang yang sesuai dengan apa yang saya berikan gitu ya. Jadi ini dasarnya akan selalu saya ulang-ulang, juga baik untuk orang yang baru mengikuti apa gimana ya. Jadi dia juga nggak bosen, dan juga pada prinsipnya kita mengulang-mengulang dan sedikit menambah, mengulang sedikit menambah. Kita tidak usah melangkah terlalu besar karena untuk apa? Kita kan perlunya untuk bisa bicara dan memahami, bukan untuk menulis surat apa kayak gimana. Yang ini sekedar pengisian waktu yang bermanfaat, dan kita kalau ketemu sama orang Belanda bisa bergaya dikit ngomong Belanda atau kita ngerti gitu ya. Paling nggak ngerti dia ngomong apa gitu. Say hello, dia ngomong apa tahu. Iya, bisa paham gitu. Iya. Mereka udah cukup senang kalau bisa diajak ngomong, gitu udah tahu. Nah, ini sedikit. Ini saya tadi ini kata kerja zijn ya, itu ya. Saya pernah zijn di sini presentnya misal ik ben ya. Past tense-nya apa? Ik was. Saya sandingkan dengan ini bahasa Inggrisnya supaya tahu. Dan untuk kita ketahui, saya akan sedikit dan memberi ini ini highlight tentang jij. Kita tahu kan, kita kalau bertanya kan misalnya drink jij ya. Tadi kita drink jij. Ya. Nah, gitu. Ini adalah kekecualian. Kenapa? Ya. Kalau kita bertanya ya, jij-nya di belakang, maka tidak ada huruf T. Sedangkan kalau misalnya jij drinkt, ya. Tapi kalau bertanya itu adalah drink jij, drinknya dalam bentuk stam, ya. Itu juga kekecualiannya hanya pada pada jij saja. Jadi itu adalah merupakan kecualian. Jadi kalimat tanya itu ada yang memakai kata tanya seperti ini, misalnya what, we, were, kayak begitu ya. Bahasa Inggris juga ada ya. Tapi ada juga dengan menanyakan kata kerjanya loop jij, atau berarti enggak, kata apakah kamu berjalan, loop jij, nee, op de fiets, ya saya enggak berjalan, maksudnya saya pakai sepeda gitu. Jadi dengan kalimat tanya itu kita bisa dengan bertanya kita bisa memakai kata stam di depannya untuk kalau jij ya. Tapi kalau misalnya Juli, lopen Juli ya, tergantung ya itu. Jadi dan juga kita tidak boleh juga lupa inversi ya, itu juga selalu kita lihat sering. Bagaimana inversi? Ada yang ingat nggak rumus inversi? 3, 2, 1. Nah, ayo kita buat sebentar ya, ini 3, 2, 1. Coba yang 1, 2, 3-nya, yang satunya misalnya apa? Nu, tunggu. Rendang. Saya masak rendang. Coba buat. Jadi gimana? Nu. Oke, silakan Dus ya. Nu. Oh. New. Sekarang saya masak rendang. Bukan new. Nu. Ya, nu. Ya. Nu ik. Enggak. Tunggu dulu, biar 3, 2, 1. Kata kerjanya. Iya. Nu ik. Nah, biarin aja duka gitu. Nu ik apa? Nu ik makan. Terus? Makan. Tunggu dulu, berarti dia biar aja dulu. Terus apa lagi? Ik makan rendang. Oke. Ada yang tahu betul apa enggak? Salah. Salah. Kenapa salah?
Alah. Harusnya Iknya gimana? harusnya di ketiga, Ya, balik, jadi harusnya kebalik. gimana? Harusnya begini. Nu, 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 mak, Numak ik, rendang. Itu rumusnya seperti itu. Jadi apabila kata keterangan di depan, maka bentuknya harus ini ya, ini mana nih ini, kita kasih warna lain. Nah, kok tunggu, kasih warna lain kok bandel dia. Mau nggak dia dikasih warna lain? Ya. Nah, ya. Inversi itu seperti ini. Nu, mak, ik, rendang. Ini orang Indonesia selalu kebanyakannya membuat kalimat seperti ini. Dan lagi-lagi akan selalu membuat kesalahan. Karena belum bisa menguasai teorinya tuh. Teori tahu, tetapi dalam prakteknya itu sering salah ya. Karena apa? Yang seharusnya di sini adalah ik. Ya, ini kalimat biasa. Ik. Mak. ikmak, Ya. Ikmak. Apa? ikmak. Nu. Rendang. Nu. Oh, nunya di tengah. Gitu. Jadi apa namanya? Rumusnya adalah ik sekarang yang dikedepankan ya. Ya ini nunya ke belakang. Itu adalah bentuk inversi. Jadi hindari dulu membuat kalimat dalam bahasa Belanda dengan kata keterangan di depan. Jika kita belum betul-betul menguasai, akan kacau beliau dah. Soalnya apa namanya? Malah kita mikir malah tambah salah. Ya enggak? Tetapi kalau kita sudah tahu dengan dengan pasti, nggak apa-apa kita pakai kata keterangan di depan. Tetapi untuk menghindarkan kesalahan, jangan dulu pakai kata keterangan di depan karena itu akan membuat kita kacau beliau. Tapi yang perlu dipahami di tempat nomor 2 ini selalu apa? Selalu kata kerja. Karena apa? Kata kerja. Iya. Nomor 2 itu selalu akan di tengah, ya. Jadi walaupun dia inversi atau kalimat biasa, kata kerja tetap di nomor 2. Dan juga ingat bahwa kata kerja ini harus sesuai dengan pelaku. Ya, jadi itu juga tadi juga ada beberapa yang masih ragu, masih salah. Gak apa-apa. Ingat terus, makanya saya selalu ulang ya. Tapi sejauh ini alhamdulillah sudah bisa berkomunikasi, sudah bisa ini ya, udah bisa. Ini juga bagus latihan ini. Saya kirimkan nanti ke grup ya untuk di sekedar ini aja latihan. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, ini antara A2 B1 ya, makanya cukup banyak kata-katanya yang kita sudah hafal. Iya. Tapi kalau yang benar-benar B itu aja memang banyak sekali vocabulary-nya, vocabulary-nya belum kenal. Makanya saya menuju ke sana tapi pelan-pelan. Ini kan belum kita bahas secara ini. Jadi pelan-pelan. Jadi apa namanya, kita yang penting sudah setingkat naik lah dengan dari yang awal. Kan kita juga sudah banyak sekarang berlatih bentuk lain pakai gimana kan. Jadi ya itulah sebabnya kalau kita harus belajar itu bertahap, karena kalau kita loncat-loncat malah jadi pusing sendiri ya, karena ini bukan bahasa kita. Tapi sejauh ini bagus juga Mevro tadi dikasih tahu, karena udah kalau ada tanda kode begini, saya kalau buka video sekarang saya sesuaikan gitu. Iya. Jadi carinya yang Iya betul. Kadang-kadang bingung kok tinggi sekali gitu, ternyata memang itu ketinggian. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa untuk melatih sejauh mana saya udah bisa, apa yang saya bisa pahami dari sini, apa yang belum. Jadi itu memang banyak di YouTube yang niveau B1 juga ada yang
B1-nya udah di tengah gitu kayak gini. Saya menyesuaikan ke sana sedikit-sedikit, tapi dengan perlahan-lahan menuju kita ke sana. Ya, coba lihat ini sudah A21 kan, udah agak sulit kan ini. Kita lihat di sini ya, di sini tuh di sebelah. Ya, berarti kita sudah. SD2 tuh apa? Ya, M2? udah intermediate, udah agak naik. Ya, gitu. Tadi kan itu juga kata kerjanya itu kan campur-campur semua tuh. Ada yang bentuk sekarang, ada yang bentuk lampau. Di kata kerjanya. Iya, kan kalau yang pertama fase-fase pertama saya cuman itu aja kata kerjanya satu. Pakai ini itu dulu dikunyah-kunyah, lama-lama kan saya kombinasikan dengan kata kerja bantu yang 5 itu, kemudian dengan kita cari past tense-nya apa. Jadi saya berusaha untuk bertahap supaya jangan sekaligus ada orang yang kalau bilang ini semua enggak. Kalau saya tuh lebih baik kita pelan tetapi kita yakin bahwa kita tuh paham gitu loh. Kan kita punya sekarang udah memahami kan, oh ya itu. Tadi juga kan kita belajar bareng, ada yang salah kita udah enggak, bukannya kita untuk ngetawain, tapi kita berarti sudah tahu oh itu salah. Jadi kita sudah bisa melihat bahwa kita tuh oh ya itu kurang tepat gitu loh. Jadi belajar bareng itu juga ada untungnya. Kalau orang yang lebih oh ya dia udah segitu tapi saya kurang paham, jadi bisa belajar bareng dari Van Alkar itu dari kita semua gitu ya. Kalau dia diam aja semuanya berarti nggak ada yang ngerti satupun kan. Iya, kadang-kadang kalau diam semua aja diam aja semuanya nggak ada yang ngerti berarti ya pertama kali nggak tahu. Iya pertama kali kan gitu kan teman yang gini, tapi lama-lama kan karena udah tahu aktif jadi kepengen juga dan berinteraksi. Sekarang kita sudah mampu untuk berinteraksi. Pertama kalinya kan enggak, 3 bulan pertama kan aduh gimana ini gimana, terus sekarang udah lama-lama tuh gitu, alhamdulillah. Ya, ada yang bertanyakan lagi atau ada yang mau disampaikan? Ada ide mungkin? Ayo Bu Jus, Mbak Parti, apalagi idenya apa di antara misalnya teman-teman Mbak Parti yang kemarin dibawa itu ada nggak yang mau kepingin ikut lagi? Saya juga nanti saya tanyain lagi teman-teman saya itu yang kemarin itu ada apakah masih kepingin ikut mungkin atau gimana, nanti saya tanyain lagi gitu. Iya. Kalau yang enggak ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Saya sendiri juga saya ikut promosi. Kalau saya sendiri memang saya sangat menyenangi ya untuk belajar seperti ini. Dan ini memperkaya juga untuk wawasan. Sebetulnya teori teknik yang sudah disampaikan itu sudah cukup bagus ya. Saya menyenangi lah banyak. Ya. Karena ya dengan kita belajar ini memperkaya juga perbendaharaan. Betul. Sambil rileks ya, nggak terlalu tertekan gitu ya. Nggak terlalu tertekan. Kan nggak ada ujian-ujiannya juga. Terus ada interaksi seperti ini kan kita juga bisa saling koreksi begitu. Betul. Iya betul dalam gitu. Mengucapkan. Dan karena ini salah satu interaksi ini yang membuat kita lebih fasih gitu. Iya betul. Iya, soalnya kan kita banyak lihat video pelajaran di YouTube, tapi kita nggak bisa interaktif, ya betul, kita nggak bisa mungkin paham, tetapi bagaimana cara pengucapannya didengar orang beda. Kalau kita ngomong sendiri, kalau orang itu seperti misalnya saya, oh jangan seperti itu bukan berarti saya marah enggak, saya pengen tuh ngomongnya betul gitu, yang betul ucapannya, karena kalau nggak betul itu orang juga nggak ngerti ya gitu. Jadi kita belajar itu seperti gini ya. Dulu waktu saya di Indonesia ngaji itu biasa aja lah di kampung, namanya gimana ya, nggak seperti kalau sekarang mah harus betul, itu makrotnya salah, harus keluar dari sini, itu pos panjang. Dulu kan kita saya enggak loh belajar cuma gitu. Sekarang kan kita malah saya ikutan taksi, tahu yang mana gitu ya. Oh itu paling susah membetulkan kesalahan kita yang sudah bertahun berakar berurat, itu susah banget. Kalau sama
Saya juga kayak gitu, Pro Tati belajar ngajinya tuh baru benar nih selama ini aja. Karena ya gitu dulu kan nggak ada di Ya, gitu kita nggak, benar. ya Nggak kan nggak kita, Mungkin juga ada ketat lah. perkembangan teknik ya. Ya, betul. nggak ada Iya, Perkembangan sekarang. teknik iya, sehingga makanya ya lebih kita sekarang malah bagus. alhamdulillah diberi kesempatan untuk belajar dengan baik, banyak sekali yang kita bisa lihat, dari, tapi tetap kalau kita nanti kita membaca itu harus ada yang mendengarkan untuk mengetahui apakah betul nggak ucapan kita, gitu kan, kita merasa paling benar aja kalau Kalau kita enggak ngaji kita sendiri. cuma bisa Betul. pasif aja. Kalau Iya, pasif itu bosan. Jadi kalau iya, sekarang kan biarpun bacanya salah-salah kan lama-lama ya iya, bener tapi kan memang, juga tapi memang gitu. 2 bulan pertama itu kan kadang-kadang orang tuh udah nggak sabaran belajar bahasa itu, nggak ada Nggak yang instan, sabar. nggak ada yang instan belajar bahasa itu, Ya. kecuali kalau memang orang tuh punya bakat yang sekali Yang diterangkan memang tak tahu gitu, tapi kalau belajar bahasa itu nggak ada instannya, kalau memang Jadi gitu ya. mungkin menurut Tati nanti kan kalau yang buka kelas baru, Mm-mm. jadi kalau yang awal itu diharapkan yang udah advance ini jangan banyak-banyak ngomong gitu. Karena Iya, kemarin itu kan ada juga yang ini jadi merasa minder. Oh kan ya si iya, Anu tuh emang udah ini. Ada sih selentingan saya iya, dengar. Jadi mungkin nanti iya, diharapkan yang kelas advance ini pas di kelas baru itu minggu pertama ketiga ya nah. kita cuma pasif aja Nah, dengar itu gitu. mungkin saya akan meminta bantuan kepada salah satu senior yang udah gitu untuk menolong saya sebagai co-host. Kalau ada yang ngomong ditutup mikrofonnya, kan saya nggak bisa lah apa Oh namanya ya itu. nggak apa-apa nanti saya iya. tutup aja. Ya, soalnya Nggak kalau ada. saya nggak bisa bagi apa namanya, bagi Ya, konsentrasi untuk ini, karena kan kalau ya. pelajar ini dan lagi itu. Jadi memang saya harapkan nanti supaya lebih teratur. Jadi orang yang bisa membantu saya itu kan sebetulnya nggak sulit mematikan itu. Jadi saya Operasinya mengharapkan, ya. dia Ya, mengharapkan untuk ada yang membantu saya sebagai co-host untuk menertibkan menertibkan situasi supaya Menertibkan ya, supaya tidak situasi. merasa orang tidak merasa, saya juga paham lah seperti itu, seperti di kelas misalnya mengaji di kelas kita Bajurna mengaji ya. Jadi agak Iya. kadang-kadang kesel juga kalau orang udah pintar tuh nyerocos aja kayak gitu, dibilangin Nyerocos tertib, aja. tertib tetap aja gitu. Jadi Iya. kalau ini kebetulan kelasnya nanti nggak besar, jadi kalau saya sangat meminta pertolongan senior untuk mendampingi saya untuk sebagai apa namanya, Co-host. co-host Nanti gitu kita ya. Jadi matiin aja karena ya, memang waktu itu di awal-awal itu ramai terus karena ada beberapa yang udah fasih-fasih itu kan ngerocos terus. iya, Jadi beberapa ini jadi MC gitu. iya. MC itu apa? MC itu apa? Ya, rendah diri. Oh, oke. MC. MC. MC itu host. MC. Di sini namanya MC. Oke. MC. MC itu apa istilahnya, apa artinya? Master of Ceremony Oh, sebenarnya. MC tapi itu, oke. Kadang ya saya MC itu apa ya? nggak tahu lah apa. Oh, sensitif. Oh, sensitif. Oh, MC sensitif. Saya nggak ngerti istilah-istilah Kayak kayak gitu. Karena udah semua apa terlalu banyak apa singkatan pusing, saya nggak ngerti. Lebih pusing dari bahasa Belanda, saya nggak ngerti. Bahasa gaul. Bahasa Nggak gaul ada ya dalam kan. kamus juga. Oke Ya ya. gitu aja. Jadi awal-awalnya gitu. Beberapa itu ngerasa orang yang yang pintar-pintar menguasai ini terus dia merasa tidak ada tambahan ini, terus setiap ngomong juga jadi tambah lama tambah takut, akhirnya Iya. mundur Iya, gitu. baguslah ininya kita ambil nanti sebagai ini dievaluasi ya, karena ini evaluasinya seperti itu. Saya mengharapkan bantuannya dan itu ya, jadi evaluasi kita untuk kepada yang lebih baik lagi. Ya, jadi terima kalau kasih. jadi minggu kedua sama keempat itu ya tempatnya advance ya silakanlah ngerocos kan. Iya, betul. Iya, bagus sekali itu idenya ya. Jadi kita akan buat seperti itu supaya lebih menarik bagi yang pemula, tidak merasa minder, dan juga untuk yang sudah advance itu ada tempatnya sendiri untuk apa namanya, untuk berinteraksi ya. Oke. Ya. Ini udah hampir malam nih di Indonesia, bagaimana Mas? Oke.
Ya itu karena minta masukan tadi sekalian biarkan ngomong. ya nggak apa-apa, sekalian saya juga aja. senang soalnya Ya. udah 2 kali Mbak Yurna apa namanya keluar awal karena mungkin gak enak badan kayak gimana ya, alhamdulillah sampai Hian sekarang baru sembuh nih, ya benar-benar sembuh. alhamdulillah. Kemarin tuh nggak bisa jam 9 Tahu. tuh benar-benar udah teler. Mati ya. Ya lama banget Iya, sakitnya. ambo kira juga gitu. Oke, kalau Ya. begitu kita tutup sesi malam ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan idenya. Dan kita insya Allah kita akan memulai lagi sesi ketiga di bulan Januari yang akan datang. Nanti kita akan umumkan. Dan terima kasih juga kepada pendengar Radio Gebuminang atau pemirsa yang melalui YouTube. Saya ucapkan terima kasih atas interaksinya atau atas dukungannya. Saya minta jempol ya, mudah-mudahan berikanlah saya jempol supaya saya tambah semangat ya, supaya apa Tapi namanya. saya kameranya nggak bisa dibuka, berarti lagi rusak. Oh ya nggak apa-apa ya, pokoknya itu apa namanya akan lebih ini ya. Nah, aku bisa. Ya baru bisa iseng, dari tadi nggak bisa, ini baru bisa, alhamdulillah. Mau Oh ya foto-foto kita aja bikin udah. potret dulu, tunggu. Iya, dari tadi nggak bisa, mati terus. Oke, kita bikin potret dulu biar apa Ya, namanya? meriah. Biar meriah. Hampir lupa, ntar ya. Oke. Nah, Senyum. Yuna, mana fotonya? Malah hilang. Hilang lagi. Oh, Nggak mau lagi. nggak mau dia? Manggo. Nggak mau. Ya udah manggo lagi. Manggo ya udahlah ya, ntar ya. Udah biar aja lah. Tersenyum. Oke, coba dulu, jangan dulu tutup ya, tersenyum dulu gimana nih? Itu keluar lagi itu. Itu kan hilang lagi. Aduh, Nah, tunggu. Ini aku kemana dulu nih? Cari dulu ini. Cari di mana mau ditempel nih. Nih. Ini juga aku kadang-kadang suka gimana gitu. Ya. Cok. Sudah kelihatan. Udah bisa udah kelihatan lagi Yurna atau mau nggak bisa, biar aja. Nggak bisa. Nggak usah. keluar. Oke. Mbah yang keluar. Oke. Jadi kita sudah tutup tadi belum? Oh, ini saya perlu perlihatkan ini yang terakhir. Dank je voor het kijken en tot over een week. Artinya apa? Terima kasih sudah melihat program ini dan sampai kita bertemu over a week, seminggu lagi dari sekarang. Over a week. Tot over a week. Ya, tot over a week. Ini dengan kata The Herres is als een prentenboek. The Herres itu seperti buku bergambar katanya. Je kunt heerlijk doorheen bladeren. Kamu bisa heerlijk itu senang, doorheen bladeren itu membuka halamannya karena bladeren itu artinya ada dua. Bladeren itu daun-daun, tapi kalau doorheen bladeren itu membuka lembaran. Jadi adalah permainan kata. The Herres is als een prentenboek. Prentenboek itu seperti buku bergambar. You can heerlijk doorheen bladeren. Jadi kamu bisa senang melihatnya. Jadi ini blad itu satu, tapi kalau banyak itu bladeren. Oke, jadi karena di bulan Herres ini banyak sekali daun-daun yang berguguran. Saya juga sengaja tadi membagikan undangan dengan pemandangan indah, daun-daun yang berguguran dengan berwarna yang indah ya. Oké, dames en heren, bedankt voor uw aanwezigheid. Ik ben Tati Wester vanuit Voorburg, Nederland. Ik dank u ook Radio Gebuminang, onze sponsor. Terutama Uda Asbi, terutama in het bijzonder Uda Asbi. Terutama itu in het bijzonder Uda Asbi yang selalu membantu kami menayangkan program ini. Jadi program ini dibawakan oleh diadakan oleh Mandeh Minang Mancanegara dan ditayangkan langsung oleh Radio Gebuminang. Sponsor kita dengan slogannya Basamo Mangkoman jadi. Oke. Silahkan saya tutup ini dan saya saya harap kita bertemu kembali di hari Selasa yang akan datang.
Dag allemaal, tot ziens, welterusten en slaap lekker. Slaap Iya. lekker itu apa? Slaap lekker. Tidur yang enak. Tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Nyenyak. Oke, welterusten, Iya, dadah.